Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurunisa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan alat optik teropong dalam bidang medis. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik. Misalnya seperti cermin, lensa, ataupun prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan atau pembiasan cahaya, dan beberapa alat optik antara lain seperti kamera, loop, mikroskop, teleskop, proyektor, dan episkop. Selanjutnya yaitu teropong. Teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat. Ditinjau dari objeknya, teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bintang dan teropong medan. Yang pertama ada teropong bintang. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan satelit. Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi. Ditinjau dari jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, di sini itu ada teropong bintang. Ini merupakan gambar dari teropong bintang atau teropong astronomi. Selanjutnya itu ada teropong bias. Teropong bias terdiri atas dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan okuler. Sinar yang masuk ke dalam teropong dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut teropong bias. Benda yang diamati terletak di titik jauh tak hingga, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada pada titik fokusnya. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Lensa objektif mempunyai fokus lebih panjang daripada lensa okuler. Lensa okuler lebih kuat daripada lensa objektif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh bayangan yang jelas dan besar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif selalu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang dibentuk lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperkecil terhadap benda yang diamati. Seperti pada mikroskop, teropong bintang juga dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Nah, di sini adalah gambar teropong bias. Next, teropong pantul. Teropong pantul karena jalannya sinar di dalam teropong dengan cara memantul, maka teropong ini dinamakan teropong pantul. Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh sebuah cermin melengkung yang besar. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih stabil. Yang B itu ada teropong medan atau teropong bumi. Teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung, masing-masing sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik hanya untuk membalikan bayangan yang dibentuk lensa objektif, tidak untuk memperbesar bayangan. Lensa okuler berfungsi sebagai loop karena lensa pembalik hanya untuk membalikkan bayangan. Maka bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus terletak pada titik pusat kelengkungan lensa pembalik. Lensa okuler juga dibuat lebih kuat daripada lensa objektif. Teropong bumi atau medan sebenarnya sama dengan teropong lintang yang dilengkapi dengan lensa pembalik. Sifat bayangan yang dibentuk teropong medan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ada teropong bumi yang hanya menggunakan 2 lensa teropong panggung, yaitu lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Lensa cekung di sini berfungsi sebagai pembalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dan sekaligus sebagai loop. Sifat bayangan yang dibentuk maya, tegak, dan diperbesar daripada bayangan yang dibentuk lensa objektif. Teropong ini sering disebut teropong punggung atau teropong Belanda atau teropong Galileo. Teropong bumi dan teropong punggung dan teropong panggung memang tidak bisa dibuat praktis. Untuk itu dibuat teropong lain
yang fungsinya sama tetapi sangat-sangat praktis, yaitu teropong prisma. Kenapa disebut teropong prisma? Karena pada teropong ini digunakan dua prisma yang didekatkan persilangan antara lensa objektif dan lensa okuler, sehingga bayangan akhir yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Berikut adalah gambar dari lensa prisma. Kurang lebihnya mohon